hujan dari subuh ya di kota Jakarta. Mudah-mudahan semua tetap sehat walaupun jalan agak macet. Tapi saya Kak Ros tetap semangat kok nemenin Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana juga menemani kita. Suaranya agak bindeng-bindeng gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Om Daniel. Kita ke pojokan dulu yuk. Sebelum kita wawancara bintang tamu yang hadir hari ini ya. Buat yang pesan donat sama pisang gorengnya Pinkan Mambo mungkin agak terkendala karena Pinkan harus hadir dulu di sini mau kita wawancara. Tepuk tangan dulu. Semangat buat Pinkan Mambo. Oke, kita pojok dulu yuk. Untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perbincangan ataupun yang terjadi hari ini yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dari dunia maya. Ini masih ditunggu-tunggu ya. Ini adalah sesuatu yang cukup ramai, masih diperbincangkan, yaitu masyarakat atau netizen banyak yang menunggu seperti apa hasil tes DNA-nya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ya. Dari kemarin itu kita banyak sekali lihat kayak cuplikan-cuplikan headline ataupun cuplikan-cuplikan wawancara yang menjurus seolah-olah tes DNA-nya udah keluar gitu ya. Ada yang ngarahnya ke bener gitu, ada yang ngarahnya ke salah gitu. Tapi ternyata hasil pengumuman resminya belum ada ya. Apa kabar hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana gitu. Karena harusnya kalau normal tuh katanya hasilnya itu keluar sekitar 5 sampai 10 hari ya. Dia kan tes DNA-nya tuh hari apa, tanggal berapa? Tanggal 5. Iya, tanggal 5 Agustus. Jadi kalau 5 hari berarti sekitar tanggal 10 atau tanggal 15. Sementara hari ini udah tanggal 19, tapi belum ya. Tapi kan ada hari libur tuh 17 bukan 17 emang hari libur kan ya. Kan ada Sabtu Minggu. Kalau hari kerja 18 juga ada yang libur-libur juga. Jadi mungkin kalau nggak hari ini besok kali ya. Dari Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri, Bapak Brigjen Polisi Sumi Hastri itu mengatakan, Bapak apa Ibu sih? Purwanti, Ibu berarti ya? Iya. Menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena faktor teknis dan administratif kata itu ya. Coba kita, jadi sekitar nanti itu DNA diperkirakan baru akan diumumkan tanggal 20 Agustus. Jadi ada hasilnya, tapi nanti di apa ya? Maksudnya ya publishnya mungkin sekitar tanggal 20. Besok dong berarti. Ya, aku yang deg-degan. Karena ini dua-duanya baik pihak Pak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana kan dua-duanya saling mengajukan gugatan. Lisa Mariana kemarin mengajukan gugatan terkait masalah identitas anak begitu ya. Kalau Pak Ridwan Kamil ada gugatannya tentang pencemaran nama baik dan juga pelanggaran UU ITE. Jadi ini salah satunya ujungnya adalah mengenai kebenarannya. Komentar netizen juga kita baca. Lama bener takut diubak sama RK gitu. Ubak tuh sih. Yang berikutnya. Oh diubah maksudnya, bukan diubak. Semoga Tuhan berpihak dengan yang benar. Yang berikut, aku menantinya hasilnya. Penasaran Pak katanya. Yang berikut, tes DNA 10 hari. Emang 10 hari mau deal-dealan apa sih kawan? Tes DNA sehari juga kelar kok katanya gitu. Oh iya. Nggak tahu ya. Yang berikutnya ada lagi, harusnya tes DNA di luar negeri, tahu sendiri di Indo Mas semua bisa dipalsukan asal punya duit. Lanjut, ada lagi, aku jadi deg-degan gimana kalau hasilnya negatif, sedangkan aku yakin perempuan nggak pernah ngarang-ngarang, apalagi soal beginian. Oh yakin banget perempuan nggak pernah ngarang-ngarang. Ada perempuan yang ngarang tuh ada ya, tidak semua perempuan tapi tidak semua laki-laki ya. Yang bohong itu bisa laki bisa perempuan ya, namanya juga kita manusia dua-duanya kan. Kenapa aku jadi emosi? Aku bukan beda siapa-siapa. Tapi ada yang bikin bertanya-tanya itu gara-gara Lisa Mariana kemarin juga posting ya. Ada posting tapi nggak jelas. 1,2 M WAW, wow gitu di tanggal 10 Agustus. Which is 5 hari sesudah ada tes DNA itu. Tapi orang nggak tahu ini apa konteksnya 1,2 M wow itu. Rahasia katanya. Oh rahasia. Aku sih lebih wow yang itu 1 triliun ada di rumah itu. Wow, itu baru wow ya. Kok nggak dimakan rayap gitu duitnya disimpan. Ya kan. Ada komentar netizen yang dibalas Lisa bunyinya ini ya. Apa nih 1,2 M? Ada yang suap ya Dut. Kok Dut sih panggilannya? Mungkin titik gitu. Oke. Ada satu lagi juga yang terjadi hari ini itu adalah sidang lanjutannya gugatan perceraiannya Cikita Medi dan suaminya. Jadi ini ada sidang kedua gitu ya. Yang sebelumnya tuh suaminya nggak datang. Pada itu agendanya mediasi. Hari ini kita nggak tahu apakah masih mediasi atau diputus langsung ke sidang. Cuman yang menarik adalah postingan kemarin ya, Cikita Medi dan saudaranya itu posting juga
ada video dugaan bahwa ya ada dugaan kok kayaknya ini diduga nih suaminya Cikita Medi lagi sama perempuan lain gitu. Begitu. Ya ada artikel, ada komentar netizen. Ya, ada, kita tunggu aja deh kebenaran. Itu belum ada yang kita undang satupun ya. Coba deh salah satu diundang. Kan kalau suaminya kan pernah mengaku dia mengalami KDRT, yaitu dilempar botol skincare. Nah, itu botolnya ada isinya atau enggak? Kalau ada isinya emang sakit, ya kan? Kalau kosong agak nggak terlalu sakit. Kita menuju ke bintang tamu kita aja langsung. Ada Pinkan Mambo, kita lihat profilnya berikut ini. 2 juta, kolam renang. Anak dari pernikahan sebelumnya ini menikah lagi dengan Arya Khan, pedagang singkong dan konten kreator miliar dalam 6 bulan mendatang. Sudah bisa ada Pinkan Mambo. Apa kabar Pinkan? Kabar? Ini Pinkannya banget, bajunya kayak orang kaya. Iya, amin. Berliannya. Kamu juga bisa Pinkan, aku doakan besok beli ya. Iya, amin. 5 ya, nanti berjejer ya. Bilang, Arya beliin. Iya, Arya beliin, jangan kasih singkong mulu. Selain servisan kan butuh berlian. Iya. Tapi Pinkan kemarin baru menunjukkan rumah barunya ya. Ini rumah nyewa baru. Ini rumah nyewa baru, tapi rumahnya mewah dan ada kolam renang, dan ini merupakan salah satu mimpinya Pinkan bisa tinggal di rumah Kita akan yang ada nyewa kolam lagi 8 lokasi yang berbeda di Jabodetabek ini, rumah kolam renang. Oh gitu. 8 lokasi. Jadi lagi. pindah-pindah gitu. Enggak, 8 cabang nantinya. Nyewa dalam semua? 3 bulan. Iya, dalam 3 bulan ini. Ngapain nyewa sih? Kenapa Tapi nggak beli insya aja? Allah cuma takutnya yang rumah pertama takut gosong. Ini aja belum tentu nggak gosong semua. Ini lagi ngehalu dulu Kak. Oh ya, halu-halu. Dia halu ya. Tapi insya Oke. Allah. Tapi kita mau Jakarta. lihat dulu seperti apa sih rumah impiannya Pinkan yang sekarang masih nyewa. Ya, tapi sewanya ini yang bikin aku pertanyaan. Benarkah Boin kamu sewanya per hari? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nih, dia nextnya mimpinya adalah bukan cuma kamu yang kerja, uang kamu yang kerja. Iya, ini udah uang aku yang kerja, tapi kita butuh 1 tim lagi. Kira-kira seminggu lagi aku udah nggak kerja sih sebenarnya. Udah uang aku yang kerja. Amin. Jadi ini udah 90%, kurang 10% lagi. Ini udah 60%, kurang 40% lagi. Uang kamu yang kerja. Iya. Dikerjain di mana? Orang uangnya Maksudnya cukup gitu ya, belum nggak, maksudnya belum uangnya lebih. diinvestasiin atau di tabungan aja? Enggak, maksudnya udah terbayar biaya hidupnya gitu. Biaya Jadi hidupnya. ada income, pasif income gitu. Jadi bangun tidur udah punya uang. Jadi istilahnya mau nyanyi TikTok boleh, enggak juga boleh gitu. Iya ya, pokoknya ada pemasukan terus gitu ya. Itu cita-cita kamu. Nah ini ngomong soal rumah ini kan, ini kamu nyewa sehari per hari bayarnya? Iya kan, nggak ada Serius? uangnya kalau per bulan. Enggak, sehari berapa bayarnya? Harganya tuh 4 jutaan sehari. Iya, tapi aku dapat diskon jadi 2,5. Mahal, maksudnya mahal ya? Murah. Kok murah sih? Ya buat orang susah murah. Kalau buat miliarder mah ini mah langsung setahun. Kita mau mana punya uang. Iya, enggak, maksudnya itu gini juga, loh. itu masih utang. Soalnya donat kan belum untung. Iya, enggak, tapi kan iya maksudku Masih minus sih. memang relatif sih, tapi kan ya memang kamu bisanya bayar per hari. Tapi kenapa kamu memilih yang bayar yang 2,5 juta? Karena ada kolam renangnya. Emang mimpinya? Iya itu juga itu, tapi lebih ya kolam renang juga benar. Maksudnya kita butuh garasi besar butuh dapur yang besar untuk kita itu bisa goreng donat, karena donatnya kan membludak pesanannya. Masya Allah. Jadi ya enggak segede viral. Pas viral tuh gede, abis viral tuh nyungsep dulu, terus baru agak stabil sekarang. Jadi stabil. Oh, Ya, jadi yang kamu ada. butuhkan di rumah itu bukan cuma sekedar kolam renangnya aja, tapi juga dapur yang Sebenarnya gede. kolam renang tuh sebenarnya nggak butuh. Jadi kita cuma numpang di rumah, di pabrik donat lah. Pinkan itu tidurnya di pabrik donat. Kasarnya gitu ya. Jadi Kasarnya. 2,5 juta yang kamu sewa itu sebenarnya adalah tempat kerja. Iya, sementara donat kan sekarang belum masih minus, karena kan satu tim itu kan misalnya omsetnya 2 juta per hari gitu. Itu kan kita bayar rumahnya udah 2,5. 2,5. Pegawainya Belum bahannya. aja kan 1 juta, belum bahannya 2 juta. Jadi sehari itu harus punya 5 juta. Jadi masih tekor ini. Masih, jadi makanya kereta harus bantu, TikTok harus bantu. Kalau kereta tuh maksudnya kalau nyanyi-nyanyi yang kirim kereta gitu. Iya, nyanyi-nyanyi itu ngamen di TikTok itu harus bantu. Nah, makanya itu kan namanya satu tim 3 pengerja. Itu belum untung. Nah, terus tim kedua belum untung lagi. Itu hanya membayar pabrik donat. Oke. Nah, tim ketiga baru boleh untung dan seterusnya. Tim ketiga tuh apa? Jadi kan sekarang satu tim itu 3 orang pengerjanya. Nah, itu 2 tim baru ke cover semua pabriknya. Oke. Nah, tim ketiga sampai tim ke 100 itu baru boleh untung. Oh.
Oh gitu. Gitu. Nanti akan jadi tim ketiga kan misalnya omsetnya 2 juta lagi. Berarti 2 jutanya buat jajan boleh ke mall gitu. Oh, iya. Nanti tim keempat 2 juta lagi. Berarti kalau udah ada kan targetnya satu rumah nih 4 tim. Oh. Nanti berarti Pingkan punya uang 4 juta buat ngapain terserah. Itu Bebas. uang free. Uang free buat jajan Tapi buat apa bebas, tapi sekarang belum. kan baru satu. Baru satu tim itu pun masih tekor ya. Iya, tapi minggu ini kita kan punya 6 pegawai sekarang, 3 CEO, 3 itu tukang masak. Nah ini minggu ini dalam 2 minggu ini kita terima 15 pegawai, di mana nanti kita akan buat 4. Jadi Pesanannya ada nggak? Ada segitu pegawai? Pesanannya ada? Belum tentu sih. Tapi dengan jadi gini, logikanya dia tidak akan rugi pegawai tersebut karena dia akan membayar dirinya sendiri. Karena bukan donat satu tim, terus pisang goreng satu tim, peyek satu tim, dan lauk-lauk satu tim catering. Jadi ada 4. Jadi itu bukan rumah, itu adalah pabriknya Pingkan Mambo. Pingkan Mambo dan anak-anak tidur di situ karena di situ adalah tempat cari uang. Numpang tidur. Tempat tidur. Tapi sejauh ini ya dari hasil masakan kamu, jualan masakan sama kamu live kan dapat stiker apa segala macam. Pemasukannya paling gede yang mana, Pingkan? Nih, sekarang ada masalah nih, Kak. Ada masalah apa kan lagi? Adminnya kan aku, Kak, yang kayak Ababa mau pesan donat apa gitu kan. Anak aku kan mau belajar admin tapi belum bisa gitu. Jadi aku jadi nggak bisa nyari uang di TikTok nyanyi kan, karena kan sibuk admin. Pusing tuh, Kak, ada yang marah donatnya belum, ada yang apa, ada yang donatnya kenapa gosong, kenapa minyaknya, semuanya itu aku tangani ibarat customer service, Kak. Jadi kamu juga yang kerjain? Iya, halo gitu semuanya tuh. Semuanya itu bisa ngerjain admin tuh bisa berjam-jam lama sampai sore itu ngerjain admin, kan banyak yang order gitu. Lah kamu punya karyawan banyak, kamu semua yang ngerjain sendiri? Karyawannya kan baru masak, Kak. Kalau admin belum ada. Anak aku nggak sabaran orangnya. Iya. Kamu lebih sabar. Anak aku cowok. Oke. Nah ini yang juga menarik nih, salah satu lagi item yang dijual oleh Pingkan. Ini sebenarnya udah lama juga ya jual pisang goreng. Iya. Tapi yang menarik adalah suaminya itu adalah orang pertama yang Membuli. mewakili netizen mengkritik pisang goreng Pingkan. Kita lihat berikut. Komentar netizen. Ada yang kita posting di TikTok itu yang suaminya juga bilang apa sih? Ya itulah kocak sekali juga komentarnya. Batu koral. Iya kan, yang lagi sebelum dihujat orang lain, suaminya ngehujat dulu. Pada ketawa. Yang berikut ada lagi komentarnya, suaminya di garda terdepan buat ngehujat bininya. Yang berikutnya, tahu sebenarnya suaminya mau menyelamatkan kita semua, tapi mungkin gak bisa. Yang berikutnya, Arya panjang umur ya, karena cuma kamu yang bisa nerima mambo seada-adanya, katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, haters yang nggak bisa dibenci Pingkan. Iya, sedih tahu, sakit hati tahu. Aku mah ketawa-ketawa doang, tapi di rumah aku kayak nangis gitu. Kadang-kadang kena mental. Serius. Ya itu kan Arya kan emang kayak gitu ya lawakannya. Kita tadi malam aja udah cerai, terus balik lagi cuma 5 menit aja kita cerai. Gara-gara itu barusan. Gara-gara di komentarin si pisang itu? Iya, ini gara-gara yang barusan itu ngomentarin Jadi pisang. kamu tuh ketawa-ketawa apa segala macam, tapi di hatimu Di kena hati aku sedih ya, sedih banget. Lebih sedih pasti kalau suami yang komentar. Padahal mah itu empuk pisangnya, dia aja yang bohong. Tapi kamu posting, kenapa diposting? Hah? Itu live ya? Lagi live ya? Lagi live. Lagi live dia tuh masuk, nanti matahin jualanan orang, nanti masuk. Gak enak, guys, ini kayak batu, gini kayak batu koral, gitu. Jadi tapi kan dia kemarin juga coba belain dia kamu. muji juga kadang-kadang. Ya, ada postingannya dia ya pas soal rumah, dia bilang katanya dia bangga sama kamu gitu. Ternyata kamu bisa mewujudkan cita-citamu satu persatu gitu. Yang tahu awalnya dia mikir kamu tuh cuman halu doang. Iya, awalnya dia kan aku baru pacaran terus dia bilang kamu itu bohong ya, cuma kerja di TikTok. Enggak, aku gak dapet uang di TikTok, gak makan, emang beneran gitu. Bohong kamu, pasti punya banyak perusahaan. Gak ada di otak 50, tapi yang kerja baru TikTok doang. Bohong. Emang tuh pas dia nikah sama aku 1,5 tahun, bener guys, emang susah beneran guys. Kayak gitu. Coba ada videonya, kita lihat videonya ada berikutnya. Pingkan gitu ya, untuk pendidikan anak nggak di courting ya? Nah, pendidikan anak kamu mau yang terbaik gitu kan? Iya, sesusah apapun kamu. Iya, semua. Dulu Jerman School juga kita ngehalu awalnya tuh nggak punya uang. Sama Nikita Mirzani kan anaknya satu kelas. Jadi kita ke situ tuh nggak bawa uang, jalan kaki. Terus ini berapa pendaftaran? Terus kita kan pindah ke hotel, tinggal di hotel. Terus tiba-tiba dari TikTok itu naik omsetnya. Akhirnya beneran masuk Jerman School itu ngehalu doang. Dari awalnya ngayal ya? Ya, dan buat anak-anak aku tuh, makanya aku kerja itu dalam tekan, aku nyiksa diri aku paling nyiksa sih dari semua perempuan mungkin, karena aku satu pengen
yang pertama yang ngasih anak-anak yang terbaik, yaitu kayak rumah kolam renang lah, terus maksudnya yang sebelum itu juga kan aku ngasihnya susunya yang mahal, terus pendidikan, tapi malah sekarang kan udah nggak di international school, malah sekarang 2.500.000 udah sampai 6 tahun bayarnya homeschooling murah, karena nggak semua yang mahal itu ternyata bagus gitu. Terus habis itu ya pokoknya yang terbaik ya, anak-anak tuh yang terbaik. Jadi kamu tuh bangun pagi jam berapa? Aku bangun jam 6, tidurnya jam 3. Jam 3 pagi? Atau jam 2, iya. Jadi tidur kamu cuma 3 jam, 4 jam? Aku 3-4 jam aja tidurnya. Jadi kamu masih masakin anak, masih dimasakin? Enggak, semua pakai Gojek. Tapi barusan 2 hari masak. Oh, masak? Soalnya Luke maunya dimasakin. Oh, maunya dimasakin. Jadi kamu mulai... Terus catering baru jalan jadi sekalian. Jadi kamu mau live sama masak itu mulai kerjanya jam berapa? Aku bangun jam 6 langsung... Belanja sendiri? Iya, belanja sendiri, Belanja parah sendiri. itu. Pagi? Admin. Habis admin, belanja. Belanja, habis itu masak? Belanja, masak. Habis itu admin lagi, kirim-kirim sendiri? Iya, admin lagi, terus anak-anak mau makan, masakin anak dulu, terus admin lagi, terus cek ke dapur yang mana yang udah berangkat sambil adminin yang berangkat-berangkat. Jadi itu dari pagi sampai pagi itu kamu kerja semua? Dari pagi sampai malam, jam 11 Arya pulang kantor, aku baru nggak boleh ngapa-ngapain, pacaran doang. Sampai jam 2, 4 jam jadwal pacaran kita. Oh iya, jam 11 sampai jam 2 itu waktunya Arya ya? Iya. Nah ini Pingkan, ini kan seperti biasanya ini karena kamu adalah Pingkan Mambo itu yang fenomenal. Jadi banyak orang yang pengen penasaran terhadap makanan kamu. Kemarin donat tuh reviewnya macam-macam ya, sampai ada fast tracknya. Ini ada pisang goreng baru lagi yang kata Arya kayak sekeras batu koral. Tapi kita cobain deh nanti ya, beneran apa enggak itu, atau Arya aja yang melebih-lebihkan ya. Dan ini masakan-masakan yang lain juga udah ada ini apa reviewernya. Udah lihat belum kamu? Udah, parah lagi. Coba kamu jawab, kita lihat dulu reviewernya berikut ini. Itu gimana kamu jawabnya, itu capcainya kenapa hijau semua? Yang capcainya itu nanti refund ya Mas ya, 15.000 ya. Soalnya itu lupa beli wortel. Wah, kali ini tuh ada cabenya. Harusnya nggak gitu, nanti sayurannya ada banyak macamnya. Oke. Kalau wokunya itu kayaknya emang kebanyakan minyak dikit, soalnya aku grogi catering pertama, jadi gemeter gitu. Soalnya kan ini catering kan masih tangan aku, bukan tangan pegawai. Jadi aku sambil donat, sambil otak aku ke donat, sambil masak, catering, sambil live. Live udah dicuekin sekarang, udah seminggu dicuekin. Jadi fokusnya masak ya? Tetap madep sini ya. Admin yang bikin stres. Karena belum nemu admin yang cocok. Oke, kamu sendiri kalau di review kayak gitu ya, gimana, suka jadi bebanan juga nggak sih? Sakit hati mah iya pasti, kayak kadang nggak tidur, jadi kayak aku tuh mah diem-diem ngeliatin VT orang gitu kan, jadi sedih loh, nangis kadang-kadang, tapi ya gimana ya, cuma bisa kayak gitu aja lah, buat nyari uang buat keluarga, yang penting anaknya kebeli susu anak kayak gitu. Oke. Terus habis gitu, ini kan emang kamu kasih harga kan, ya itu terserah kamu ya, namanya juga kamu. Gak apa kok Kak, santai aja ngomong juga. Terserah, bebas, orang barang dagangnya mau dihargain berapa kan bebas. Iya. Tapi kalau kamu memarketingkan dirimu, kenapa kamu memasang harga segini untuk masakan pasangan Pingkan Mambo? Apa kelebihan masakan kamu dibandingkan masakan orang lain? Itu sebenarnya nggak mahal harganya, itu 250.000 satu ayam kurang dikit, itu bisa makan 5 orang. Nah kalau kamu pergi ke restoran Manado, yang restoran manapun di Jakarta, yang di Pakubono atau di mana, itu kan 3 biji segini guys, kalian tuh bayar 250.000, aku itu segambreng, 5. Jadi sebenarnya aku tuh akan naik harga. Iya, benar, ini dia 5 porsi gitu, coba dibagi 10. Itu dijualnya 150. Berarti 1.500.000 itu sebenarnya harganya. Iya, 1 juta. Jadi kalau menurut Pingkan itu nggak mahal. Itu justru kalian dapat murah. Dan juga kenapa harus Pingkan Mambo Kitchen donatnya, karena emang enak banget rasanya, makanya aku adalah chef terbaik di dunia aku. Oh, di dunia kamu. Jadi kalian harus cobain yang benar-benar nampol rasanya, emang benar-benar enak. Dan semuanya ada fast tracknya. Fast track apa test pack? Test packnya ada kakak, iya positif. Kalau donat fast tracknya 2 juta, pisang itu fast tracknya di 5 juta sekarang. Kenapa lebih mahal? Karena mau-maunya dia aja si pisang. Enggak, kalau pisang emang lebih mahal karena kan kita belum relaunching gitu. Jadi pembeli pertama itu pasti mahal. Pembeli pertama pasti mahal. Tapi kalau sekarang ada yang 150 buruan ambil. Maksudnya kalau kamu sebelum ini ngantri, sebelum bakalan antar jadi fast track, buruan gece gitu. Misalnya banyak teman-teman aku yang komplain gitu, kok bisa pesen donatnya Pingkan Mambo? Aku nggak bisa
loh, dicuekin WhatsApp-nya. Iya. Gitu. Sabar guys, karena tinggal Sekarang jawab udah sendiri. beli ini handphone Sungsang udah beli. Jadi udah kebaca semua. Oh, udah kebaca semua. Demand-nya kan udah turun, nggak viral. Jadi sekarang agak lebih cepat bisa ngebalesnya ya. Oke, kalau udah ada yang sudah pernah cobain donatnya, pengen cobain yang lain, masih ada pisang, masih ada ayam woku, masih ada Ada odading juga. Ada odading daging cincang. Itu ya. sebuah odading daging cincang. Oke, silakan di-review. Untuk yang review, biayanya berapa? Kalau mampu bayar, ini donat kita donat orang kaya. Oke. Jadi yang kaya aja yang pesan. Kalau kurang kaya nggak usah pesan. Iya. Oke, baik, nanti kita kembali lagi sama Pinkan. Berikut ada Teguh Dewi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pada 2017 dan dikaruniai 2 anak, namun bercerai pada 2024 karena perselingkuhan yang dilakukan Andrew. Ulang tahun sang putri Zea Savanah ke-1 tahun pada 5 Agustus ini membuat postingan tentang proses persalinan putrinya, di mana banyak yang mengira saat itu adalah titik terendah dalam hidupnya karena saat hamil suaminya kedapatan berselingkuh dan melahirkan saat melakukan proses perceraian. Padahal bertuliskan, setelah jadi janda aku baru tahu ternyata banyak suami yang nipu istrinya, hingga banyak netizen yang setuju. Baik, kita sudah bersama dengan Teguh Dewi yang makin langsing. Aku lihat di sosial medianya, Masa makin sih? langsing. Masya Allah, makin happy. Happy dong, harus happy selalu. Udah Ya punya kan? pacar? Waduh, belum. Masa kalah sama Andrew lah. Iya. Coba kita lihat postingan Teguh Dewi pada hari ulang tahunnya Zea. Ih, nggak terasa ya udah setahun. Iya, setahun loh ya. Ya ampun nih. Ini pada saat lagi hamil ya kan, ini mulai gonjang-ganjing prahara ya. Gonjang-ganjing. Makanya ini penuh cerita gitu ya. Ini captionnya. Tepat hari ini jam segini setahun yang lalu aku masuk rumah sakit bersiap menyambut kamu Zea. Banyak yang mengira ini titik terendahku. Tapi sekarang aku sadar itulah awal dari babak terbaik hidupku. Dari kamu Zea, Mama belajar untuk berani memilih, percaya pada intuisi, dan tidak takut lagi akan masa depan. Ya, pasti rasanya pada saat itu ya. Kalau Iya. kamu bisa gambarkan apa yang kamu rasakan di tahun itu yang paling kamu ingat, dan apa yang terjadi sekarang yang kamu rasakan? Tahun yang itu sama tahun yang sekarang. Kalau tahun itu sih bikin aku menjadi diri aku yang sekarang. Justru kalau dulu aku ngerasa kayak wah ini tahun terberat, terburuk. Sekarang aku justru ngerasa ya memang udah jalannya supaya aku bisa menemukan diri aku yang sekarang gitu. Harus melewati titik-titik itu gitu. Jadi kalau kamu melihat lagi masa-masa ya gelap lah itu ya ibaratnya ya. Itu kan di situ masih kayak Ada di dalam masalah. victim banget gitu karena aduh gue korban yang kayak gitu. Sekarang aku malah ngerasa di saat kayak Tuhan nih mau naikin level kita memang harus dihancurin dulu gitu loh Kak. Jadi apa yang berbeda dengan Teguh Dewi sekarang? Ini yang seperti apa? Sekarang aku banyak belajar, aku banyak lebih mengenal diri aku, jiwaku. Udah enggak, kalau dulu tuh kan apa-apa tuh harus ada validasi orang lain. Misalnya mau bahagia aku harus ada orang lain nih. Sekarang menurut aku sih ya mungkin kelihatannya sendiri nggak punya pasangan, tapi aku ngerasa apa yang mau aku lakuin aku bisa lakuin gitu loh. Yang paling penting sih aku ngerasa lebih punya tujuan sekarang, apalagi udah punya anak. Jadi aku ngerasa fokus aja buat tujuan ke depan karena anak-anak kan perjalanannya masih panjang nih gitu loh. Kalau yang udah ya itu jadi pelajaran karena memang menurut aku kayak aku ngalamin divorce ya jodoh aku memang sampai di situ aja gitu. Jadi kamu lebih ikhlas melewati Yes. apa yang sudah berlalu begitu ya. Dan kamu tulis di situ dulu itu kamu ada kekhawatiran akan masa depan gitu. Kita mau tahu dulu itu apa yang paling besar yang kamu khawatirkan ketika memutuskan mau bercerai, dan ternyata apa yang kamu hadapi setelah kamu melewati fase itu. Selain berikut ini, tetap di Rumpi Musik. Pertanyaannya adalah dulu waktu dia ya walau tahu bahwa suaminya begini mau bercerai aja masih maju mundur ya Kak? Maju mundur. Bener nggak sih? Banyak majunya atau mundurnya kan kakak banyak yang interview aku ya. Tadinya maju, abis itu mundur, abis itu maju lagi banyak. Abis itu mantap. Abis itu mantap. Ini yang kamu bilang ya, percaya pada intuisi dan kamu tidak menyesali keputusan kamu. Dulu mungkin mundur karena ada kekhawatiran. Apa sih yang waktu itu kamu ingat? Yang mundur yang mana? Enggak, maksudnya kan kamu bilang ya dulu kan mungkin khawatir dengan masa depan ya. Iya. Apa yang kamu bayangkan yang ternyata itu nggak kejadian kok gitu, yang kamu khawatirkan waktu itu?
Kalau dulu tuh yang aku bayangkan namanya keluarga itu harus perfect. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Nah, itu yang aku perjuangkan selama ini di pernikahan karena aku ngerasa ada sesuatu yang salah tapi aku tetap fight karena aku mau utuh keluarganya. Tapi setelah aku menjalani ya kan kehidupan ini, aku ngerasa ternyata anak itu cuma butuh ibu yang bahagia gitu loh. Anak itu kayak sekarang nih, aku sama Andrew memang sudah berpisah. Tapi kan dia juga kadang ketemu Andrew, ketemu aku juga kadang spend time sama bapaknya. Jadi nggak ngelihat kita cekcok di depan matanya gitu loh. Kayaknya mental anak bakal lebih kena kalau kita nih terlihat baik-baik aja, tapi di depan anak tuh ribut atau maaf nih sampai KDRT itu kan lebih ngancurin mental anak ya. Tapi Makanya kamu lihat sendiri nggak sih anak kamu perubahannya gitu dari pada saat kamu lagi sedih-sedihnya nih aku waktu dia hamil kan dia nangis melulu ya, aku sampai khawatir itu bawaan hormon Bu. ya maksudnya apa yang kamu lihat di anak kamu beda nggak? Karena kadang-kadang feelingnya ketika yang lihat mana ibu yang pertama baby yang pertama oh si Eshan. Kalau Eshan itu memang dia sepertinya walaupun dia masih umur 4 tahun tapi dia udah mulai ngerti kalau ibu sama bapaknya itu udah nggak satu rumah gitu loh. Tapi karena dia masih kecil juga dan kita dua-dua kasih perhatian ke dia, nggak ada pertanyaan kayak kok nggak satu rumah. Cuma dia tuh anaknya kan suka bercanda ya. Kadang tuh kalau Andrew lagi ke Bali kan, aku anterin ke Andrew kan. Terus aku misalnya lagi siap-siap, Cie, mama mau ketemu papa ya, gitu-gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba bercanda kayak gitu, ya gitu kan. Baru, iya dong, kan mau ketemu, emang mau nganterin abang, ketemu papa. Jadi tuh dia anaknya lebih kayak suka bercanda aja sih. Jadi aku nggak menemukan hal-hal yang bikin aku, aduh gimana gitu, enggak sih. Gitu. Yang berikutnya perayaan ulang tahun saya yang pertama gitu kan. Kalau kita lihat kemarin Eshan ada itu bapaknya ya kan. Iya. Kalau yang ini kan di foto kayaknya emang nggak ada bapaknya juga dan dia kayaknya nggak ada fotonya juga sama bayinya. Emang ada nggak sih dia atau kalian? Nggak ada. Emang nggak ada. Tapi kamu Aku udah undang lewat Mbak karena memang saat ini akan lebih komunikasi baik Mbak ya. sama bapaknya ya? Iya, lewat manajer saya, Mbak saya ya. Kayak bilang sama Bapak, Zea kayaknya mau ngerayain ulang tahun di sini gitu kan. Kalau mau kasih hadiah boleh loh dari sekarang. Kalau nggak bisa datang ya kan terang-terangan aja kan. Terus ya udah dia kayak bilang apa ya, waktu itu kayaknya dia memang nggak ke Bali pas lagi nggak di Bali gitu. Jadi kayak ngundang temen ya, say. Iya, oh gitu. Tapi dia telepon atau video call atau apa? Aku lupa deh kayaknya, biasa aja kayaknya Mbak aja lagi biasa aja kayaknya. Biasa aja. Oh, oke, baiklah. Nah, ini Tapi beberapa minggu setelahnya dia datang ke Bali. Oh, terus dia kan kalau Aisyah kan udah gede nih, dia bisa pergi sama bapaknya tuh. Kalau bayinya gimana kalau sama bapaknya? Sama Mbak tetep. Oh, tetap. Tapi jadi kalau misalnya ketemu bapaknya dua-dua Mbak ikut, satu pegang si baby, satu pegang Eshan karena kan dua-duanya masih di bawah 5 tahun ya gitu. Oh, jadi ada. Biar dia juga, saya meringankan bebannya dia, yang penting ajak aja anak main udah, anaknya happy udah gitu. Yang aku lihat sih Tangku Dewi kan makin langsing gitu ya. Tadi aku nanya, udah ada pacar baru belum, Bu? Belum, bener. Iya. Aku ngerasa kayaknya memang belum saatnya ya. Mungkin Oh iya, betul sih. anak aku tuh masih kecil-kecil banget. Mau nge-gym aja, itu udah ditelepon-teleponin. Di kamar mandi aja udah digedor-gedorin. Gimana kalau mau pacaran ya, Bu ya gitu loh. Nanti kasihan pacar saya gitu loh. Oke. Nah, ini Bener postingan kamu juga yang menarik ya. Dia tulisannya adalah begini. Setelah jadi janda, aku baru tahu ternyata banyak suami yang nipu istrinya. Kenapa, Bu? Banyak pria-pria beristri mendekati ibu. Enggak sih, ini cuma kan aku sebenarnya tuh dari dulu tuh suka konten-konten receh ya kayak iseng aja gitu loh, iseng aja buat kayak lucu-lucuan aja sih. Nanti istrinya pada worry lagi semua di rumah nih, laki gue nih. Tapi jujur nih, jangan-jangan pernah nggak ada yang iseng-iseng halo gitu, apa gitu? kayaknya kalau di seumuran aku rata-rata lakinya pasti udah punya istri ya. Kecuali berondong ya. Ada nggak? Kalau halo-halo doang ya banyak lah. Iya kan? Segini, banyak lah. Banyak. Jangan gitu, Bu. Nanti saya istrinya pada nanyain ke saya, laki gue ada nggak DM lo nggak? Ya kan serem. Oke, baik, ini kita ada renungan ya. Kita mau tolong lengkapin kalimat berikut Renungan ini. para janda ya. Dewi, kalau kamu tidak bercerai, kamu tidak akan.
aku tidak akan bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini di dalam hidup aku. Ilmu apa? Menurut aku selama hidup aku ini the best year sih. Kayak aku dikasih apa ya? Bahwa ilmu apa? Ilham gitu loh. Kayak kalau bahasa kerennya spiritual awakening ya. Bahwa Iya salah satunya banyak. Contohnya aku lebih kayak satu, jangan terlalu attach sama manusia. Oke. Gitu. Apabila bisa kembali ke masa lalu, kesalahan yang ingin kamu perbaiki adalah Jangan denial. jangan denial. Jadi kalau misalnya emang udah Ada, kuat, udah kenceng nih intuisinya, ya udah berarti itu bener gitu loh. Intuisi apa? Jangan menormalisasi hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Apakah itu? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Baik, kita kembali lagi bersama dua bintang tamu. Kita langsung dudukan di kursi fitnah atau pinggan mambo, fitnah atau fakta. Bahwa kamu lebih dari 2 tahun menikah dengan Arya, itu sebenarnya kamu 2 tahun nikah tapi sudah berkali-kali hampir bercerai atau bahkan bercerai rujuk lagi, bercerai rujuk lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang benar? Yang benar sering cerai, sering rujuk. Itu kan berkali-kali. Yang benar adalah Yang sering. benar berkali-kali. Terakhir kapan? Tadi malam. Gara-gara bisa Gara-gara goreng. aku kan pijit. Pintunya ketutup sendiri. Arya marah. Oh. Udah aku cabut, nanti aja ngomongnya, dicerai aku di WA. Terus aku langsung, dia nelfon, aku ketawa aja. Kok nggak diangkat? Dia ketawa doang. Aku yang ketawa, soalnya pintunya ketutup sendiri. Kan nggak sopan. Oh. Nah, aku pijitnya sama cowok, terus pintunya kan Oh. pijitnya cowok, Kak. Iya, kan udah biasa. Refleksi ya? Jadi karena Refleksi. cemburu-cemburu aja. Cemburu, Tapi tapi kamu nggak jadi kabur? Enggak, tadi aku ngeprank kamu. Tapi pas malamnya berantem lagi, cerai lagi di kasur, tapi nggak jadi cerai lagi, balik lagi. jadi dalam sehari itu bisa 2 kali gitu ya? Bisa 2-3 kali nggak? Gemes ya mereka ini. Aku Dewi, fitnah atau fakta? Kamu sering posting quotes-quotes tentang ketenangan, hidup damai. Itu sebenarnya adalah kata-kata untuk memotivasi dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kamu sudah damai, kadang-kadang masih huru-hara. Fitnah atau fakta? Huru-hara. Kayak udah lama deh aku nggak huru-hara ya. Udah enggak ya? Kalau quotes fitnah atau fakta? Fakta dong ya. Untuk dirimu sendiri memang. Untuk diriku sendiri, dan juga aku sharing sama orang-orang yang mungkin dengan baca quote aku dia merasa lebih tenang juga gitu. Dan itu memang betul-betul yang kamu rasain. Iya, itu yang aku rasain dan aku butuhin. Oke. Pingkan Mama, fitnah atau fakta? Kamu sering banget bikin akun TikTok ya, bahkan ada 2. Bahkan kita bingung nyarinya yang benar yang mana ini. Itu karena akun TikTok kamu sering kena ban gara-gara kalau kamu masak donat dan pisang goreng, bajunya sering kali melanggar aturan-aturan. Itu keseringannya anak aku lewat. Oh ya, anak kecil nggak boleh ya? Iya, udah gitu itu baru tahu. Iya, itu anak lewat. Anak lewat, bukan karena baju belahannya kerendahan gitu. Baju enggak sih, Enggak ya? Dulu ya suka kalau lagi nyanyi bajunya raut, tiba-tiba udah di bawah aja kaosnya. Itu langsung di gift kayaknya. Langsung singa ya kalau TikTok. Jadi sekarang kamu punya berapa akun? Tadinya kan 8, berapa lah, 6 ya. Sekarang cuma 2, yang satu mesti pindah HP. Nggak naik penontonnya, soalnya katanya sekarang TikTok itu harus 2 HP, 2 akun harus 2 HP. Ih, 1 HP aja belum lunas. Aku Dewi, fitnah atau fakta? Kamu kan katanya mau fokus ke diri sendiri dan anak, tapi sering posting kode-kode mencari pasangan baru. Wah, Ketawa Buat lucu-lucuan aja Kak. Biar kontennya nggak serius-serius banget. bener sih. Tapi kalau ada yang kecowel ya, kalau memang sesuai kriteria why not ya nggak Oke. sih? Kriteria yang pertama harus apa? Atau jangan apa? Jangan laki orang. Itu yang penting ya. Jangan laki orang. Iya, Kedua, bener. harus apa? Harus udah mature secara Mental. mental. Oke, baiklah. Pinggan, ada kandidat mau dikenalin? kalau ke aku kandidat buat dia. Buat dia siapa Diajak ya? cerai nyambung, Orang cerai aku aja nyambung sering sama cerai lakinya. kan, Kak. Iya. Tapi kamu tetap bertahan ya? Jangan hanya stok aku mah nggak bagus semua. Biar aku aja sering salah stok. Salah pilih ya. Iya. Pinggan, Tante Dewi, terima kasih
kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Tapi ini menarik ya perkataan Tengku Dewi tadi, bahwa kadang-kadang kita hidup tuh kekhawatiran, ketakutan masa depan kayak apa gitu ya. Jalanin aja, bismillah. Ya selama kita usaha, selama ada usaha, insya Allah ada jalan keluar. Iya. Pakai fast track nggak? Terserah kakak. Mau pakai fast track atau test pack lah. Nah, ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi 02.